Shalom, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Perkenalkan, nama saya Febrianti Sriastani dengan NIM 201900012. Yang pertama, definisi kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi publik. Kerangka konseptual ini merupakan acuan dalam pengembangan standar akuntansi dan solusi atas berbagai hal yang belum diatur dalam standar tersebut. Berikut tujuan dan peranan kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang pertama, tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik untuk melaksanakan tugasnya, termasuk tim penyusun standar akuntansi pemerintah. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk memahami praktek akuntansi menurut prinsip akuntansi yang diterima umum dan standar akuntansi keuangan sektor publik. Yang ketiga, auditor sebagai BPK dan KAP untuk memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan sektor publik untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di sektor publik. Terdiri dari yang pertama, kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat ini menjadi asumsi dasar bagi proses perencanaan yang merupakan pintu utama dari serangkaian proses dalam siklus akuntansi sektor publik. Berdasarkan kebutuhan masyarakat ini, perencanaan disusun oleh organisasi publik. Kedua, alokasi sumber daya. Dilakukan dengan mekanisme penganggaran. Perencanaan yang telah
kualitatif akuntansi sektor publik. Yang pertama yaitu kualitas perencanaan publik, yaitu kegiatan perencanaan sangat menentukan sukses tidaknya program pelayanan. Yang berikut yaitu kualitas penganggaran publik. Kualitas penganggaran publik yaitu kualitas yang sangat disayangkan, bahwa kualitas seringkali dilihat sebagai bagian dari organisasi dan bukan sebagai strategi organisasi secara keseluruhan. Yang berikut yaitu kualitas realisasi anggaran publik. Kualitas realisasi anggaran publik yaitu realisasi anggaran mencakup aspek-aspek yang dibutuhkan dalam melaksanakan anggaran. Yang berikut yaitu kualitas pengadaan barang dan jasa publik, yaitu pengadaan barang dan jasa merupakan penambahan barang atau jasa dengan total biaya kepemilikan yang paling masuk akal dalam kuantitas dan kualitas yang benar pada biaya kepemilikan yang paling masuk akal dan pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat dan dari sumber yang tepat untuk memperoleh manfaat secara langsung. Yang berikut yaitu kualitas pelaporan sektor publik. Kualitas pelaporan sektor publik yaitu walaupun seseorang berharap bahwa penyelenggaraan organisasi yang lebih baik akan menyebabkan kualitas pelaporan keuangan meningkat, namun konsensus yang menimbulkan kualitas pelaporan keuangan masih kurang. Yang berikut yaitu kualitas audit sektor publik. Kualitas audit sektor publik yaitu kualitas audit ditujukan untuk menguji efektivitas sistem pengolahan kualitas. Yang berikut yaitu kualitas pertanggungjawaban publik, yaitu laporan pertanggungjawaban tahunan mencerminkan misi utama organisasi, inisiatif utama untuk membawa misi dan kinerja pelaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang berikutnya lagi yaitu pengakuan dan pengukuran transaksi, yaitu yang pertama definisi pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam laporan posisi keuangan atau laporan kinerja keuangan. Yang berikut yaitu faktor yang mempengaruhi dalam pengakuan dan pengukuran transaksi publik, yaitu aktiva diakui dalam laporan posisi keuangan jika manfaat ekonomisnya di masa depan atau jasa potensinya kemungkinan besar akan diperoleh organisasi dan aktiva tersebut mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. Yang berikut yaitu kewajiban diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi kemungkinan besar akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Yang berikut yaitu ekuitas dapat subklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan dan dalam laporan posisi keuangan di mana relevasi pengklasifikasikan terjadi apabila pos tersebut mengidentifikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya atas kemampuan organisasi untuk menggunakan ekuitas. Yang berikut yaitu pendapatan diakui dalam laporan kinerja keuangan jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan
peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Yang berikut yaitu biaya. Biaya diakui dalam laporan kinerja keuangan jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diakui dengan andal. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mungkin ada kesalahan, kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau usul saran, kami persilakan. Terima kasih.